Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan program Berkah Dalam pagi ini, tanggal 2 Juli tahun 2022. Tema yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini adalah perkawinan campur. Istilah perkawinan campur di dalam hukum dapat digunakan untuk perkawinan antar suku yang berbeda. Misalnya suku Jawa dan suku Papua misalnya. Atau antar subjek hukum yang berbeda. Misalnya antara WNI dan WNA. Atau antar penganut agama yang berbeda. Namun dalam konteks hukum gereja, istilah perkawinan campur dimaksudkan sebagai perkawinan campur agama. Dalam gereja Katolik dibedakan dua macam perkawinan campur agama, yaitu perkawinan beda agama atau yang sering disebut sebagai disparitas kultus, yaitu perkawinan antara orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis. Misalnya orang Katolik dengan orang Muslim, dengan orang Hindu, Buddha, penganut kepercayaan. Perkawinan campur disparitas kultus ini merupakan halangan yang menggagalkan keabsahan perkawinan. Maka kalau seorang Katolik yang ingin melaksanakan perkawinan campur disparitas kultus ini memang memerlukan dispensasi, yaitu kemurahan rohani dari gereja yang diberikan oleh ordinaris wilayah, entah Bapak Uskup atau Romo Vikep. Dan dispensasi ini menentukan keabsahan perkawinan. Yang kedua adalah perkawinan campur beda gereja yang sering disebut sebagai mixta religio. Perkawinan beda gereja ini adalah perkawinan yang dilangsungkan antara orang Katolik dengan orang Kristen bukan Katolik. Perkawinan mixta religio ini meskipun bukan halangan tetapi merupakan larangan. Dibedakan antara halangan dan larangan. Kalau halangan itu menggagalkan keabsahan perkawinan, kalau larangan itu tidak menggagalkan keabsahan perkawinan tetapi bersifat ad legitatem, artinya harus mendapat izin dari otoritas gereja, ordinaris wilayah, itu bisa Bapak Uskup atau Romo Vikaris Episkopal, dan sifatnya untuk mendapatkan rahmat perkawinan yang diperlukan. Mengapa masalah perkawinan itu selalu menjadi masalah yang aktual? Karena perkawinan campur itu bukan hanya soal masalah hukum saja, tetapi menyangkut berbagai macam segi kehidupan, yaitu soal antropologis misalnya, maksudnya keharmonisan hubungan antar suami istri, dan soal moral atau teologis misalnya berkaitan dengan kebebasan hati nurani, kebebasan hidup beragama, pendidikan iman anak, dan juga soal sosiologis atau situasi hubungan antar keluarga. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini, perkawinan campur ini merupakan hal yang real terjadi karena kita sebagai umat Kristiani merupakan minoritas di tengah masyarakat non-Katolik, non-Kristiani. Pluralitas dalam hidup pluralitas dalam pergaulan itu terjadi baik di sekolah, di tempat kerja, di tempat tinggal kita, di kampung kita,
atau dalam kelompok-kelompok minat, dan ini mengakibatkan seringkali dengan gampang seseorang itu menjalin relasi personal dengan teman-teman sahabat yang berbeda agama, sehingga perkawinan campur memang sulit dihindari. Lalu apa sih sebenarnya persoalan yang bisa muncul dalam perkawinan campur? Beberapa persoalan sering saya dapatkan, saya jumpai ketika mendampingi keluarga-keluarga yang hidup dalam perkawinan campur. Yang pertama, harmoni atau keutuhan hidup berkeluarga. Memang tidak dapat disangkal bahwa perbedaan agama dapat mempersulit keutuhan hidup berkeluarga antara suami dan istri. Ada benih perbedaan, meskipun tentu saja belum tentu berkembang menjadi penghalang. Juga tidak menjamin memang perkawinan campur beda agama itu selalu akan mempersulit keutuhan hidup berkeluarga, tetapi menjadi potensi yang serius. Yang kedua, setiap orang beriman wajib setia akan imannya, wajib mempertahankan dan mengembangkan imannya. Nah, dalam perkawinan campur hal itu bisa dibahayakan. Setidaknya, sekurang-kurangnya tidak mendapat dukungan dari pasangan yang tidak seagama. Kemudian yang ketiga, setiap orang beriman kan wajib mewartakan kepercayaannya kepada orang lain, terutama mewariskan kepada anak-anaknya sendiri. Seorang tua yang mencintai anak-anaknya pasti akan memberikan yang terbaik kepada anaknya, juga dalam hal iman. Lalu biasanya akan timbul persoalan mengenai pendidikan iman anak-anak. Misalnya membaptiskan anak secara dini sejak lahir, sesudah kelahiran. Tentu saja untuk pasangan yang bukan Katolik ini mungkin merasa tidak adil. Atau misalnya kalau pembaptisan itu ditunda sampai anak menjadi dewasa dan dapat memilih sendiri, hal ini tentu saja bertentangan dengan pandangan bahwa pendidikan iman anak-anak itu mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka sesudah dewasa. Karena kepribadian itu berkembang seturut usia mereka dan berkembang di dalam pendidikan moral, pendidikan religius, itu mempengaruhi perkembangan kehidupan kepribadian anak-anak kita. Kemudian seandainya ada kesepakatan membagi anak-anak dalam hal pendidikan agama, misalnya anak laki-laki mengikuti agama bapaknya dan anak perempuan mengikuti iman ibunya, atau sebaliknya, atau dibagi sama banyaknya, ini pasti akan menjadi potensi yang membingungkan anak dan membahayakan keutuhan keluarga pasti. Itu yang menjadi salah satu kesulitannya. Kemudian dari lain pihak tentu saja sulit sekali untuk menolak perkawinan campur begitu saja, karena setiap individu itu kan mempunyai hak asasi untuk memilih pasangan hidup. Setiap orang mempunyai haknya dan kebebasan hati nurani untuk memilih agama yang diyakini. Maka di lain pihak kita juga harus menghormati keyakinan dan agama orang lain. Maka seringkali muncul persoalan-persoalan berkaitan dengan perkawinan campur ini. Tetapi yang menjadi ketentuan hukum gereja sebenarnya jelas.
pada prinsipnya gereja itu melarang perkawinan campur. Kalaupun gereja memberikan dispensasi, pasti harus ada alasan-alasan yang jelas. Misalnya sulit menemukan jodoh lain yang Katolik, atau usia pasangan itu sudah super adult atau begitu sudah dewasa, sangat dewasa, bahkan sudah lanjut, atau ada bahaya menikah di luar gereja, atau mereka sudah begitu dekat sehingga tidak bisa dipisahkan lagi, dan banyak alasan-alasan yang mesti cukup berat untuk bisa diberikan dispensasi oleh gereja. Nah, untuk mendapatkan dispensasi itu pihak Katolik harus membuat janji tertulis bahwa dia akan setia pada imannya dan memberikan permandian dan pendidikan Katolik kepada semua anak-anaknya, berusaha sekuat tenaga. Lalu janji itu diketahui oleh pihak bukan Katolik dengan membubuhkan tanda tangan pada surat janji tersebut, baru nanti bisa dimohonkan dispensasi. Sebagai solusi yang baik yang bisa dibuat oleh gereja Katolik berkaitan dengan perkawinan campur beda gereja adalah peneguhan nikah ekumenis. Artinya peneguhan nikah bersama-sama di hadapan pastor dan pendeta dengan tata cara gereja Katolik dan tata cara gereja Kristen Protestan yang disatukan bersama-sama. Lalu kesimpulan dan saran-saran yang sebenarnya bisa kita kembangkan, kita sampaikan. Yang pertama, mengingat pertimbangan-pertimbangan dan kesulitan-kesulitan yang cukup banyak itu, maka perkawinan antar pasangan yang seiman itu harus dianjurkan dan diusahakan sebisa mungkin. Kemudian juga memberikan katekese yang objektif mengenai hidup berkeluarga. Sikap yang fanatik, yang keras dan kaku itu hanya akan menjauhkan orang dari nilai-nilai kebaikan yang ada di setiap keyakinan iman. Kemudian juga bagi petugas pastoral, peneguhan perkawinan campur itu justru menuntut pendampingan keluarga yang lebih serius, menuntut perhatian yang lebih serius bagi romo, bagi para pendamping keluarga, sehingga keluarga itu sungguh bisa mempertahankan keutuhan hidup berkeluarga dalam situasi, meskipun situasinya berbeda, dalam situasi yang berbeda iman. Ini beberapa gagasan-gagasan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pastoral perkawinan campur beda agama. Semoga kita semua senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita dan juga keluarga-keluarga Kristiani di sekitar kita. Amin.